Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Tribunal Software? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita balik lagi di segmen ngopi. Ini kita tanya jawab santai aja terkait program iPos. Nah, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya channelnya. Nah, buat teman-teman yang masih punya kegalauan atau pengen tahu nih seputar iPos, boleh banget loh pertanyaannya share di kolom komen. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mau ngobrol nih sama Mas Ridwan. Halo Mas Ridwan. Iya, halo Sehat? Mbak Dinda, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung lanjut ya di pertanyaan pertama. Oke. Ya, dari Fendi Adianto. Mas, kalau mau pindah data ke iPos 5, data iPos 4 kalau masih ada yang rusak nih. Misalkan sudah memasukkan pembelian tapi stoknya masih kosong dan tidak bisa dibuat transaksi penjualan. Apakah data itu juga akan masuk ke iPos 5? Karena di iPos 4 itu datanya rusak. Oke, untuk migrasi dari iPos 4 ke iPos 5 ya, itu kalau misalkan ada data item yang mungkin emang error gitu ya pada penggunaan iPos 4-nya, terus dia migrasi ke iPos 5, itu sih kalau untuk prosesnya dia pasti ikut ya, Pasti gitu. bisa. Jadi walaupun error nanti kan karena dia masuk list data itemnya, nah itu dia pasti ikut masuk. Nah untuk stoknya ya mungkin nanti saldo awalnya itu akan menjadi kosong, gitu. Oke. Jadi tetap masuk ya, gitu intinya sih. Cuman jadi kosong aja ya Mas ya? Betul gitu. Nah, sebaiknya gimana nih cara kita tahu kalau misalkan migrasi data itu datanya rusak atau enggak dari mana? Kalau misalkan datanya rusak sih sebenarnya kan nanti akan ada kesulitan saat melakukan migrasi. Oke, Iya, oke. nanti pasti ada error-errornya lah, pasti ada notif gitu ya, pas info prosesnya gitu. Cuma kalau misalkan tetap lancar dan info prosesnya tidak ada masalah ya pasti dia ikut masuk menjadi data itemnya Oke, gitu. baik. Tapi prosesnya cukup mudah lah ya Mas ya? Mudah, kita kan ada ya tutorialnya juga ya kalau migrasi gitu. Oke teman-teman, jangan khawatir. Nanti kalau datanya ada bermasalah pasti ada infonya. Dan caranya migrasinya juga mudah banget. Nanti bisa cek di tutorial kita ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selagi proses backup otomatis ataupun backup manual di komputer, proses tersebut mengganggu aktivitas komputer yang lain nggak? Contohnya PC kasir atau PC yang lain lagi melakukan transaksi nih. Sebaiknya melakukan backup itu di server atau di auto backup itu settingannya di PC server atau cukup di PC yang terhubung ke server. Oke, kalau mengenai backup otomatis dan backup manual ya. Kalau misalkan backup otomatis ataupun manual sih dia nggak mengganggu proses atau operasional si kasir ya. Gitu, kecuali ya memang kita cuma menggunakan satu PC, itu kasir PC servernya langsung di kasir, terus dia mau melakukan backup. Lah itu kan otomatis pasti keluar dari modul kasir gitu ya. Pasti harus ke pengaturan dulu untuk melakukan backupnya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan sistem server dan klien, nah itu kalau misalkan kliennya itu menjadi kasir dan servernya itu melakukan backup, ya dia nggak akan mengganggu gitu. Nah begitupun untuk yang otomatis ya. Kalau untuk dia itu bagusnya di PC mana untuk backupnya, itu loh, kalau kita sih lebih menyarankan semakin banyak PC-nya ya semakin bagus gitu kan, karena ya kita nggak tahu PC itu bahkan kapan errornya gitu ya. Nah itu sih ya kita sih menyarankan untuk setiap PC itu di setting untuk auto backupnya gitu. Oke, ini menarik nih Mas Ridwan. Oke Mas, boleh sambil ngopi karena kita nyantai nih ngobrolnya. Oke siap, tenang aja. Oke Mbak Nida, kita ngopi dulu ini ya. Silakan. Teman-teman yang lagi nonton kita juga boleh sambil ngopi biar nyantai, biar relax, biar terinspirasi pengen nanya atau pengen beli iPos-nya ya. Iya betul. Oke, boleh lanjut. Mas mau nanya lagi, ini sangat-sangat sering ditanyakan. Kalau misalkan kalau iPos itu kan dari awal itu ada satu server dan 4 klien nih. Nah, yang di backup itu sebaiknya satu servernya saja atau satu server dan 4 kliennya? Ya kalau misalkan lebih baik kalau kita menyarankannya ya semua PC itu lebih bagus gitu ya. Jadi disetting di semua PC-nya. Dan kita pun untuk menyarankan auto backup itu paling tidak dia 1 jam sekali itu lebih bagus juga gitu. Karena ya memang kita nggak pernah tahu kapan PC itu akan rusak gitu. Mengantisipasi. Nah, teman-teman, Betul. yang sudah pakai atau yang belum pakai, jadi kalau mau setting auto backup atau setting backup manual itu disesuaikan ya sama kebutuhan. Itu di semua, kita sarankan di semua komputer yang teraktivasi sama iPos-nya. Jadi kita mencegah lebih baik daripada tahu-tahu nanti PC-nya rusak terus kita nggak bisa kerja, kan sayang banget. Oke, lanjut di pertanyaan dari Muhammad Syarif. Kenapa file backup yang baru menjadi lebih kecil daripada file backup yang sebelumnya? Misalnya file backup hari ini 800 KB, sementara yang kemarin itu sebesar 830 KB. Sementara transaksi hari ini dan kemarin itu lebih banyak di hari ini. Kenapa ya Mas? Oke, kalau misalkan hasil auto backup atau backup manual itu lebih kecil daripada hari sebelumnya,
itu kita sebenarnya sih segera hubungi tim support ya. Karena untuk dicek biasanya sih kalau misalkan seperti itu ada korup data gitu, pasti biasanya error. Nanti ada error ya, memang tidak terlihat yang saat ini, nanti kalau misalkan ada transaksi pada modul lainnya itu bisa aja nanti ada error. Pasti biasanya sih gitu. Oke. Mas, kira-kira kalau misalkan data yang korup atau data yang error itu sebaiknya kita auto backup ulang atau diteruskan saja? Nah, kalau misalkan menemukan seperti itu, lebih baik sih di backup ulang, gitu. Backup Mumpung belum terlalu lama juga gitu Iya, ya. Supaya nanti kan transaksi kan pasti nggak akan ikut tuh. Kalau misalkan kita sudah berjalan 2 hari atau seminggu, nah terus kita backup yang lama lagi, pasti yang seminggu itu nggak akan masuk kan gitu ya. Iya, Jadi lebih baik sih di backup ulang aja ketika menemukan kendala yang seperti itu. Misalkan gini nih Mas Ridwan, banyak pertanyaan yang muncul. Misalkan nih, dia mau beli iPos. Nah, pertama itu dia pasti tanya, Mbak, kalau kita backup di komputer rusak, datanya otomatis hilang dong. Nah, ada nggak saran lain atau misalkan bisa backup di device atau di perangkat lain nih kalau misalkan menjaga-jaga saat komputer rusak? Oke, kalau misalkan dia itu untuk antisipasi ya, supaya data backupnya itu nggak hilang ketika komputernya rusak gitu ya. Nah itu bisa kita langsung simpan otomatis ke Google Drive juga bisa, atau mungkin setelah ada melakukan backup manual atau otomatis di akhir ketika closing toko, nah itu bisa dipindahkan aja ke flash disk supaya lebih aman gitu sih. Baik, nah Gitu. teman-teman buat mau yang beli iPos atau yang sudah pakai iPos bisa banget nih kalau misalkan nggak backup di komputer, di flash disk bisa, di hard disk bisa, atau ke Google Drive juga bisa ya Mas? Bisa. Oke, udah cukup jelas ya, kita lanjut. Oke, Pak mau tanya, kalau input data pembelian apakah sudah termasuk pembelian lunas atau harus input data ke pembelian lalu ke daftar pembayaran? Oke, kalau misalkan transaksi pembelian itu pada defaultnya dia itu masuk ke kolom kredit nominalnya, berarti jadi hutang gitu. Nah kalau misalkan hutang ya tentu harus masuk ke daftar pembayaran di menu pembeliannya gitu. Jadi belum terhitung lunas atau tunai. Nah kecuali saat melakukan pembeliannya itu dimasukkan di kolom tunai untuk nominalnya. Nah itu sudah otomatis menambah stok dan juga pembayarannya berarti sudah cash. Jadi nggak perlu masuk lagi ke modul pembayaran. Oke, cukup jelas. Teman-teman semoga cukup jelas ya terkait pembayaran atau pembelian ini. Oke, lanjut. Mau tanya nih Kak, kalau pertama kali buka toko, terus itemnya sudah diinput ke daftar item, tapi masih kredit, apa perlu dicatat di daftar pembelian? Oke, kalau misalkan sudah ada stok di toko gitu ya, tapi posisinya masih hutang kan gitu ya dengan supplier, kita sebenarnya ada pilihan sih, opsional sih. Kalau misalkan mau diinput pun tidak masalah ya di pembeliannya. Nah, kalau misalkan tidak diinput, itu bisa masukkan di saldo awal item, terus kita input juga saldo awal hutangnya gitu saat pertama kali menggunakan program. Oke, jadi opsional ya. Tapi Iya, yang penting betul. kan pada intinya pengen biar laporan keuangannya sama atau Betul. balance. Oke, apakah sebelum aktivasi perlu nonaktifkan makro akses dan UAC seperti EPOS 4? Oke, kalau misalkan dari kita sih ya, kalau misalkan dia mau aktivasi, saran dari kita matikan UAC-nya ya, user account control-nya itu harus dimatikan, terus juga lebih baik saat menjalankan programnya itu di run as administrator. Oke, Gitu. baik. Nah, ini banyak banget nih teman-teman pertanyaan tentang UAC ini sudah cukup jelas karena nanti memang akan mengganggu pada proses aktivasi programnya. Biar nggak mengganggu dimatikan sementara ya. Oke, Mas boleh ngopi lagi kalau diperlukan, silahkan. Panas bingit ya ini ya. Kagak AC-nya mati apa? Nyala. Oke. Oke, Mbak Dinda, saya minum ya. Silakan, teman-teman boleh lo sambil ngopi di rumah biar makin santai. Kayak santuy-santuy. Oke. Iya. Oke. Apakah harus matikan antivirus dulu sebelum install program? Penting nggak sih step ini? Oke, kalau misalkan dari kita juga ya, kalau misal antivirus nih, biasanya beberapa user kalau misalkan ada antivirusnya, nah itu dia ketika install akan terbaca, dan ada beberapa juga user kita itu dia hasil installnya itu nggak maksimal gitu ya, jadi tidak bisa digunakan programnya. Jadi lebih baik di disable dulu atau dimatikan dulu aja gitu. Nah, oke teman-teman, buat yang mau beli atau yang sudah beli boleh banget nih kalau mau install lagi nanti dimatikan dulu antivirusnya ya biar nggak bermasalah. Lanjut nih kita ke pertanyaan terakhir. Oke, kalau di handphone Android bisakah ada pending juga nggak? Terima kasih. Kalau versi Android iPOS ya. Ya. Nah, kalau iPOS 5 mobile itu dia ada untuk pendingnya gitu. Nah, namun beda ya sama dengan PC. Kalau di Android itu dia kalau misalkan input pending, dia hanya bisa dibuka di Android yang input pendingnya itu. Jadi nggak bisa dari Android yang lain. Tapi kalau dari PC sih bisa dibuka
Cuma dia nggak bisa kalau misalkan kita pakai 2 Android. Yang satu Android ini kita buat pending. Nah, kita nggak bisa buka dari Android yang 2 ini gitu, walaupun menggunakan username yang sama. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan pakai PC itu bisa dibuka gitu. Jadi bisa sih intinya untuk pending. Oke, teman-teman yang mau pakai iPOS, jangan lupa iPOS 5 ini bisa akses di Android juga. Dengan catatan komputer server atau komputer yang teraktivasi utama itu nyala dan terkoneksi internet. Oke, sudah selesai Mas pertanyaannya. Terima kasih banyak Mas Ridwan buat waktunya hari ini. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, sama-sama. Silakan kalau mau ngopi lagi, teman-teman juga boleh nih kalau mau sambil ngopi, sambil nonton kita, boleh banget. Nah, untuk kali ini cukup sekian dulu videonya. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Kalau teman-teman masih punya keraguan, kegalauan, atau ada yang pengen tahu nih terkait iPOS, boleh banget loh kalau share di kolom komentar pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan nih video-video kita yang paling baru. Mas Ridwan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Siap, saya Dinda mewakili Tribunal Software undur diri dulu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.